makan buah, makan sayur, atau makan makanan bergizi lainnya. Itu nah, Kak, udah jam berapa nih Kak? Kita mau ibadah kan katanya? Oh iya betul. Nah, di hari sekolah minggu udah pada siap ibadah semua kan? Sudah. Untuk itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita ibadah bersama mama papa di rumah dan kita dengan mengikuti instruksi dari kakak-kakak ya. Kalau gitu kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dengan salam kebersamaan. Mari kita sama-sama masuk dalam khotbah dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah, Kakak Melani, Kakak Misha, selama seminggu ini kalian bosan gak sih di rumah aja? Kalau aku sih nggak bosan ya kak. Kalau Kakak Misha, Aku nggak bosan kak. kalau Kakak Melani kenapa sih di rumah gak bosan? Aku bosan loh. Soalnya kalau kita di rumah itu kan kita bisa bertemu orang tua, bisa belajar di rumah, terus terlebih lagi kita bisa beribadah bersama orang tua, sama-sama kakak, sama-sama adik. Jadi banyak ya yang dilakukan di rumah aja. Iya betul banget kak. Nah, kalau kayak gitu, aku mulai gak bosan deh. Nanti aku mulai banyak ngeliat-ngeliatin ibadah-ibadah juga yang sekolah minggu. Iya. Nah, Kakak Melani, Kakak Misha, selama seminggu ini kalian ada salah gak sih ke mama, ke teman-teman? Duh, kalau itu pasti kita banyak melakukan salah ya kak. Lebih lagi pasti ada yang melukai hati Tuhan. Nah, untuk itu kita sama-sama mengaku dosa kita ke hadapan Tuhan yuk. Dan kita sama-sama berkata, Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Nah, bagi adik-adik yang sudah mengaku dosa dengan sepenuh hati, ada berita anugerah yang diambil dari Bilangan 14 ayatnya yang ke-8. Berbunyi, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberitakannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Terima kasih Tuhan Yesus. nah untuk itu kita ada petunjuk hidup baru nih adik-adik. Terambil dari Bilangan 14 ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka kita telah telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan, mari kita bermazmur dari Mazmur 23 ayatnya yang ke-4b. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Untuk itu kita memuji Tuhan dari setinggi-tingginya langit dan kakak-kakak mengenai hari-hari untuk bangkit berdiri. Setinggi-tingginya
kembali menyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kakak Michelle yang akan membawakan firman Tuhan. Untuk itu, adik-adik duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, dan tetap berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang telah Tuhan pimpin kepada kami semua ya Bapak, mulai dari pagi hingga pada saat ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin dan melindungi kami dalam melakukan segala kegiatan kami. Tuhan, pada saat ini kami dan adik-adik yang ada di rumah akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin dan biarlah Tuhan Engkau yang tutup bungkus adik-adik di rumah agar bisa mendengarkan firman-Mu saja. Berkatilah juga kakak Michelle yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah kakak Michelle bisa menyampaikannya dengan baik. Kakak Michelle bisa memberikan yang terbaik Tuhan dari firman-Mu Bapa. Tuhan, berkatilah adik-adik di rumah, biarlah hanya suara firman-Mu Tuhan yang didengarkan, dan biarlah firman yang telah didengarkan nantinya bisa menjadi pedoman dalam kehidupan adik-adik di rumah. Tuhan, inilah doa hamba-Mu, doa kami semua Tuhan, pimpinlah kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, salam sehat. Adik-adik, masih ingat nggak cerita tentang minggu lalu bercerita tentang apa? Ya benar sekali ya, minggu lalu bercerita tentang tahun Yobel. Adik-adik masih ingat tidak cerita tahun Yobel itu tahun keberapa? Ya benar sekali ya, tahun ke-50. Ya, sekarang kakak akan bercerita tentang 12 pengintai yang terambil dalam kitab Bilangan 13. Adik-adik pernah tidak dijanji sama papa atau mama atau kakak atau teman? Lalu perasaannya adik-adik bagaimana ketika dijanji lalu ditepati? Ya pasti senang ya. Kalau dijanji baru ditepati, pasti kita senang. Tapi bagaimana perasaannya adik-adik kalau dijanji lalu tidak ditepati? Ya pasti perasaannya sedih ya, dari ditepati. Ya, dalam Alkitab juga Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan memberikan tanah Kanaan, tanah yang yang indah, tanah yang subur. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa,
Musa pilih 12 pengintai, 12 pemimpin untuk melihat tanah Kanaan. Lalu Musa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lalu Musa pergi memilih 12 pengintai atau pemimpin. Lalu Musa memilih yang pertama namanya Samua, yang kedua namanya Syafaat, yang ketiga namanya Kaleb, yang keempat namanya Yigal, yang kelima namanya Osea, yang keenam namanya Palti, yang ketujuh namanya Gadiel, yang kedelapan namanya Gadi, dan yang kesembilan namanya Amiel, yang ke-10 namanya Setur, yang ke-11 namanya Nahbi, dan yang ke-12 namanya Guel. Jadi Musa telah memilih 12 orang ini, pemimpin pengintai ini. Setelah Musa memilih, Musa memerintahkan kepada mereka, pergi ke tanah Kanaan, lihatlah di sana. Apakah di sana itu orangnya besar-besar, tinggi-tinggi, kuat-kuat atau tidak? Atau di sana itu banyak benteng-bentengnya atau tidak? Atau di sana itu banyak, atau tanahnya itu subur-subur atau tidak? Dan lihat juga di sana, apakah orangnya banyak atau sedikit? Setelah Musa memerintahkan 12 pengintai ini pergi ke tanah Kanaan. Setelah mereka sampailah mereka di tanah Kanaan. Lalu mereka melihat, wah, ternyata indah sekali ya tanah Kanaan ini. Wah, aduh, takut. Ternyata orangnya kuat-kuat, orangnya tinggi-tinggi. Tapi tanahnya subur sekali, indah sekali. Wah, setelah mereka melihat dan mengintai tanah Kanaan itu, kembalilah mereka kembali kepada bangsa Israel, kepada Musa. Setelah mereka pergi, setelah mereka pulang, tibalah mereka. Lalu mereka menyampaikan kepada Musa dan bangsa Israel, tidak mungkin kita bisa mengalahkan mereka. Mereka itu kuat-kuat, mereka itu tinggi besar, dan mereka itu banyak. Tetapi di sana itu berlimpah susu dan madunya. 12 pengintai ini merasa takut karena mereka ini kuat-kuat, mereka ini hebat-hebat, mereka ini banyak. Jadi mereka takut, mereka tidak bisa masuk ke sana. Tapi ada seorang dari pengintai ini, dia mengatakan, iya, memang benar, mereka banyak dan kuat. Tanah ini dijanjikan Tuhan dan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan sudah menolong kita dari perjalanan kita ke tanah Kanaan sampai kita juga pulang. Tuhan juga menyertai kita. Kita pasti mengalahkan mereka. Tuhan pasti menolong kita. Jadi apapun yang akan terjadi, kalau Tuhan sudah menjanjikan, karena Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel, pasti juga Tuhan akan memberikan dan menepati janjinya. Ya, adik-adik, pernah tidak adik-adik berjanji sama teman atau sama orang tua atau sama siapa? Ada janji nih sama teman, halo, ya, minggu depan kita ada latihan ya, kita datang untuk latihan.
menari atau menyanyi seumpamanya. Sudah berjanji sama temannya, baik, saya akan datang. Kita sudah janji ya, iya baik, saya akan datang. Dah, setelah tiba harinya, temannya ini mengatakan, maaf, saya kemarin gak bisa datang, gak menepati janji saya, karena orang tua saya lagi pergi. Jadi saya harus ikut. Jadi saya minta maaf ya, saya tidak menepati janji saya. Ya, kecewalah temannya. Sedih mereka. Karena mereka sudah berjanji, tetapi dia tidak menepati janjinya itu. Tetapi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, pasti Tuhan Yesus akan berikan. Tidak kayak manusia, tidak kayak kakak atau adik. Kadang kan kakak atau adik sering berjanji, tapi tidak menepati. Ya, pasti kita sedih ya. Tetapi kita harus percaya bahwa kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, Tuhan Yesus mengatakan juga. Siapa? Contohnya, adik-adik, kakak punya kue banyak, ada 5. Terus kakak punya, ada papa, ada mama, ada adik-adik juga, ada 5 orang juga, semuanya. Lalu kakak lihat, waduh kue saya ini banyak sekali ya. Kalau buat saya sendiri, aduh, kayaknya saya ini tidak enak, jadi tidak bisa menghabiskan sendiri. Saya mau bagi kepada mama, kepada papa, kepada kakak-kakak atau adik-adik saya bagi semuanya. Tuh, saya berikan semuanya. Dan ketika saya sudah memberikan, dan saya sudah memberi apa yang telah saya berikan, pasti juga kalau Tuhan juga mengatakan, siapa yang banyak memberi, pasti Tuhan juga akan memberikan juga banyak kepada mereka. Jadi adik-adik, janji Tuhan itu pasti tidak kayak manusia yang selalu tidak menepati janjinya. Tetapi kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, pasti Tuhan Yesus akan menepati. Terpujilah Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan yang barusan kita dengarkan, kita menyanyi dari Yesus is the best. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Nah untuk saat ini persembahannya dikumpulkan ke mama papanya dulu ya. Nanti setelah itu mama papanya akan memberikan ke kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini persembahan kita diiringi oleh nats dari Bilangan 15 ayatnya yang ketiga. Dan kamu hendak mempersembahkan korban api-apian bagi Tuhan dari lembu sapi atau kambing domba, baik dari korban bakaran atau korban sembelihan, baik untuk membayar suatu nasar khusus atau sebagai persembahan sukarela atau pada waktu perayaan-perayaanmu, dan dengan demikian menyediakan bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Amin. Persembahan kita diiringi lagu Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Pada orang tak punya
Masuk dalam doa syafaat. Adik-adik lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus telah membimbing kami, memberkati kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Sehingga terima kasih juga Tuhan karena kami telah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan mengatakan janji Tuhan itu pasti ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan untuk selalu menepati janji ketika kami berjanji kepada siapa saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga kepadamu Tuhan, buat adik-adik yang dalam pendidikan, yang bersekolah di rumah, dalam bermain, dalam melakukan aktivitas dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus melindungi, Tuhan Yesus jauhkan mereka dari mara bahaya, Tuhan Yesus jauhkan mereka dari apapun yang akan menimpa mereka. Biarlah dalam kehidupan adik-adik, Tuhan tetap menyertai dan menolong dan melindungi adik-adik. Tuhan Yesus, kami juga berdoa kepadamu Tuhan, buat pengurus-pengurus, Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dan semua pengurus-pengurus sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kakak-kakak dalam mengerjakan pekerjaan, dalam menjalankan tugasnya, baik dalam pelayanan, dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, kami berdoa juga kepadamu Tuhan, buat aktivitas kami selama 1 minggu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap lindungi kami, Tuhan tetap menjaga, Tuhan tetap memberkati kami, supaya kami dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, buat kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami, persembahan kami. Tuhan Yesus berkati persembahan ini sehingga boleh dipakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepadamu buat bangsa kami dari tingkat pusat sampai pelosok pedesaan. Tuhan Yesus memberkati pemimpin-pemimpin negara dalam melakukan pekerjaan, dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Berikan hikmat sehingga dia dalam melakukan pekerjaannya, mereka mengangkat dengan sukacita dan bertanggung jawab. Kami berdoa juga kepadamu Tuhan, buat bangsa Indonesia dan dunia ini Tuhan, dalam COVID-19. Tuhan, jauhkan kami dari virus-virus corona ini. Biarlah dalam kehidupan kami tetap dalam perlindungan Tuhan, dan kami boleh melakukan aktivitas kami dalam kehidupan kami sehari-hari dan dijauhkan dari COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, ini doa ungkapan syukur kami, permohonan kami, dan kehidupan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan yang telah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, setelah kita doa syafaat dan doa syukur, sekarang kita bagi berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 360, Bapa antara kami. Tuhan
sebelum mengakhiri ibadah kita, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita menyanyi dari Ku Bangga. Kita sendiri ya. Adik-adik, demikianlah ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa kita bertemu lagi di minggu-minggu selanjutnya ya. Jangan lupa juga untuk adik-adik yang ada di rumah untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Dan juga rajin cuci tangan